Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrizal Fahmi Rahmatullah dengan NIM D600-2005 dari kelompok 44. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni dengan NIM D600-200-134 dari kelompok 44. Web dinamis. Nah, web dinamis adalah web dengan konten yang isinya itu dapat berubah-ubah karena dalam teknologi pembuatan web dinamis ini sudah dirancang semudah mungkin bagi para user yang menggunakan web dinamis ini. Untuk perubahan konten atau isi dokumen dalam web dinamis ini dibilang sangat mudah ketimbang web statis yang harus memiliki keahlian khusus pada bagian scripting web tersebut. Nah, ketika kita akan mengubah konten atau isi dari sebuah web dinamis, kita hanya perlu masuk ke bagian control panel atau bagian administrator web yang telah disediakan oleh script web dinamis. Jadi untuk mengubah konten atau isi dokumen tersebut sebuah web dinamis tidak perlu memiliki keahlian programming atau seorang programmer saja sudah cukup untuk mengubah web dinamis ini. Untuk membuat web dinamis ini diperlukan beberapa komponen, yaitu client side scripting atau CSS, maksudnya ya CSS, seperti HTML, JavaScript atau casing style sheet, serta server side scripting seperti PHP dan program basis data seperti database MySQL untuk menyimpan data yang ada di web dinamis. Nah, contoh situsnya web dinamis ini itu kayak media sosial kita seperti Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Database atau biasa yang sering disebut basis data adalah sekumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tersimpan pada perangkat keras komputer baik online maupun offline yang dapat digunakan perangkat lunak lainnya untuk dapat diolah maupun dimanipulasi untuk dijadikan sebagai informasi. Untuk dapat mengakses informasi yang ada di sebuah database, diperlukan database management system atau DBMS. DBMS itu sendiri merupakan sebuah kumpulan program yang dirancang untuk mengelola dan memanggil QWERTY dari basis data yang nantinya itu dapat memungkinkan dari penggunanya mampu memasukkan, mengatur atau memilih data dari database tersebut. Terus pada database itu terdapat struktur yang digunakan untuk menyusun sebuah data dalam sebuah database. Struktur tersebut terdiri dari 3. Yang pertama ada tabel. Tabel itu merupakan sebuah atau sekumpulan kolom yang isinya berupa data yang telah terekam dari sebuah sistem. Kemudian yang kedua ada field atau kolom. Field sendiri itu merupakan sebuah elemen dari tabel yang berisi suatu data yang spesifik, terdiri dari subjudul pada tabel dan beberapa item data lainnya. Yang terakhir itu ada data. Data sendiri itu merupakan sekumpulan atau fakta mengenai objek tertentu yang dapat dinyatakan dengan angka, huruf, gambar, baik atau video, suara, dan sebagainya. Ya, sebuah data dalam database itu dapat diisi dengan memasukkan sebuah data itu ke dalam sebuah form.
Jadi untuk data yang telah ada dalam sebuah form itu nantinya akan ditransfer ke dalam database. Sedangkan untuk membangun kerangka sebuah database ada 3 perintah yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada perintah create ya. Jadi perintah create itu digunakan untuk membuat eh, termasuk diantaranya itu dapat membuat database baru, eh, view baru, tabel baru, eh, bahkan kolom. Jadi untuk perintah yang kedua itu ada alter. Perintah kedua alter ini digunakan untuk mengatur struktur pada tabel yang telah dibuat sebelumnya. Dan fungsi atau pekerjaannya itu dapat mencangkup mengganti tabel, mengubah kolom, menambah kolom, menghapus kolom, bahkan dapat memberikan atribut pada kolom. Selanjutnya itu yang ketiga ada perintah drop, berbeda dari perintah yang sebelumnya. Untuk perintah drop ini memiliki fungsi untuk menghapus database dan tabel yang telah dibuat sebelumnya, sehingga dari semua isi baik yang ada pada database dan tabel itu akan menghilang. Ya, terima kasih. Sekian dari penjelasan dari saya. Baik, di halaman dashboard ini terdapat judul yaitu daftar agen, yaitu jadi kita pada halaman dashboard ini kita menggunakannya sebagai daftar agen yang bekerja sama dalam perusahaan Watch Club ini. Nah, isinya tabel ini seperti nomor ID, hari tanggal diperbarui, provinsi, kota, nama pemilik, total stok yang dikirim, terus jenis agen yang bekerja sama, lalu keterangan lunas dan belum lunas. Nah, pada di bawah judul terdapat tambah data dan information. Jadi tambah data ini misalnya jika ada franchise baru yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Watch Club yang ingin mendirikan kiosnya di kota atau sebagai dropshipper itu bisa. Nah, ini kita misalnya ada yang mau masuk ke perusahaan kami, pertama yaitu menambahkan data, yaitu nomor ID yang telah disediakan yaitu 12. Contohnya 12, 12, 12. Lalu kita masukkan tanggal yaitu bekerja sama pada 2021 bulan 12 tanggal 19. Lalu provinsi pendirian kios atau dropshipper tersebut. Misalnya di Jawa Tengah. Lalu kotanya misalnya di Kota Tegal. Lalu nama pemiliknya contohnya Latifah. Lalu total stok yang ia pesan yaitu misalnya 1.200 stok. Lalu jenis agen yang yang ia gunakan untuk mengirim paket tersebut yaitu misalnya Rosalia Express. Nah, keterangannya itu lunas. Nah, kita bisa kirim. Nah, nanti akan langsung terinput di sini. Nomor ID 12 12 12, hari dan tanggal Desember 19 2021, provinsinya ada di Jawa Tengah. Lalu kotanya Kota Tegal, nama pemilik Latifah, total stok 1.200, jenis agen Rosalia Express, dan keterangan lunas. Nah, misal kalau kita mau ngerubah ngerubah salah satu dari data ini, kita bisa pencet itu. Lalu misalnya kita ubah ke total stok menjadi 1.000 yang akan dikirimkan dan tanggal diperbaruinya misalnya 2021 bulan 12 tanggal 18. Kita kirim. Nah, tadi yang kita perbarui dari nama pemiliknya yaitu Vincent. Jadi nomor ID-nya masih sama, lalu
hari dan tanggal diperbaruinya, yaitu Desember 18 tanggal 18 Desember tahun 2021. Lalu untuk provinsinya ada di Jawa Barat, masih sama, kotanya ada di Bandung, masih sama. Lalu total stok yang diganti tadi ada 1.000. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.